Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwijayanti, NIM 20250102004, kelas A Perbankan Syariah semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam video ini akan membahas mengenai analisis rasio, yaitu resume dari kelompok 1, analisis perubahan pendapatan, kelompok 2, analisis perubahan laba kotor dari kelompok 3, analisis titik impas dari kelompok 4, analisis kredit dari kelompok 5, dan analisis kinerja keuangan dari kelompok 6. Baik, langsung saja kita langsung ke materi resume makalah kelompok 1, yaitu analisis rasio. Rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif, sehingga bisa menghindari kesalahan penafsir pada angka mutlak yang ada di dalam laporan keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan antara lain rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio solvabilitas meliputi rasio utang dan rasio utang dengan pendekatan modal. Rasio likuiditas meliputi rasio lancar, rasio kas, rasio cepat. Rasio aktivitas meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran total tetap. Kemudian yang terakhir, rasio profitabilitas meliputi rasio margin laba kotor, rasio margin laba bersih, rasio margin laba operasi, dan return of investment. Tujuan analisis rasio yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Yang ketujuh, menjadi bahan evaluasi. Kemudian materi kelompok 8 dengan judul besar analisis perubahan pendapatan. Analisis pos-pos laporan laba rugi yang terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuangan. Selisih antara penjualan bersih atau unit penjualan kali harga jual dengan harga pokok penjualan menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Analisis biaya usaha dengan volume penjualan terdapat hubungan yang penting. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Rasio laba usaha dengan penjualan neto disebut profit margin, dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha yang juga disebut perputaran aktiva usaha dihitung dengan membagi penjualan neto dengan total aktiva usaha neto atau nilai buku. Operasi rasio merupakan rasio antara biaya usaha keseluruhan dengan penjualan neto
Maka 100% dikurangi operating income to net sales sama dengan operasi rasio. Kemudian kita beralih ke kelompok 9 di mana judul besarnya itu analisis perubahan laba kotor. Laba kotor adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab perubahannya laba kotor tersebut. Perubahan laba kotor disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, berubahnya harga jual. Yang kedua, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan. Yang keempat, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Kemudian, manfaat yang diperoleh dari analisis laba kotor. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian kelompok 10 yang membahas tentang analisis titik impas. Titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Manfaat analisis break-even point adalah yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, sebagai pertimbangan untuk menentukan harga jual dan lain sebagainya. Kelemahan break-even point. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Yang kedua, klasifikasi biaya. Ketiga, jangka waktu penggunaan. Untuk menganalisis break-even point atau titik impas, perlu diperhatikan unsur-unsur pokok yang memengaruhi, yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan. Di mana biaya menentukan harga jual memengaruhi volume penjualan memengaruhi volume produksi, dan volume produksi memengaruhi biaya. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan break-even point atau BEP perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, peralatan perbaikan. Selanjutnya, resume dari kelompok 11 yang membahas tentang analisis kredit. Penilaian laporan keuangan. Yang pertama, analisa per pos atau komponen. Yang kedua, analisa presentase per komponen. Yang ketiga, analisa perbandingan. Dan yang terakhir, analisa rasio. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja maksudnya untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan atau dipenuhi, dari mana datangnya dana, dan untuk apa dana digunakan. Anggaran bidang kredit bagi setiap bank mempunyai arti yang strategis dalam mengembangkan bisnis bank yang bersangkutan. Adapun daftar anggaran kredit sebagai berikut. Yang pertama, kredit lancar. Selanjutnya, kredit macet, kredit bermasalah, kredit UMKM, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit properti, dan kredit modal kerja. Kemudian resume dari kelompok 12 yang membahas tentang analisis kinerja keuangan.
Bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi perusahaan. Kedua, dapat menentukan planning di masa yang akan datang. Ketiga, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, sebagai penentuan kebijakan penanaman modal. Tujuan pengukuran kinerja karyawan. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat stabilitas. Analisis rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan atau berarti. Tujuan analisis rasio keuangan untuk melihat prospek dan risiko perusahaan pada masa yang akan mendatang. Pengukuran kinerja keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sekian dan terima kasih.